warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? I hope you are fine. Amin ya rabbal alamin. Okay class, before we study, let's pray together. Praying begin. Bismillahirrahmanirrahim. Finish. Oke kelas, hari ini tujuan pembelajaran kita, kalian harus mengetahui struktur teks pidato persuasif serta ciri kebahasaannya. Untuk struktur teksnya sudah Miss jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya. Jadi untuk video kali ini Miss akan jelaskan tentang ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Oke anak-anak, sekarang kalian buka buku paket kalian halaman 54. Nah, ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang pertama yaitu menggunakan kalimat aktif. Apa sih Miss kalimat aktif? Kalimat aktif yaitu kalimat di mana subjeknya dalam kalimat tersebut melakukan aktivitas. Nah, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, biasanya kata kerja yang digunakan menggunakan awalan me atau be. Contohnya, aku memakan nasi. Aku memakan nasi di situ adalah aktivitas, bukan aktivitas yang sedang dilakukan. Nah, ada awalan me ya. Kemudian contoh lain, aku memancing ikan di sungai. Contoh lain lagi, aku mengajar adikku tentang pelajaran yang dia kesulitan memahaminya. Kemudian contoh lain, aku memasak ikan. Banyak ya contohnya. Untuk awalan ber, contoh kalimatnya, aku beranjak dari tempat dudukku. Aku bermain bersama adikku. Aku berpergian ke luar negeri. Nah, itu semua contoh kalimat aktif, yaitu kalimat yang dimana subjeknya melakukan aktivitas. Ciri-cirinya ya, biasanya menggunakan awalan me dan ber pada kata kerja atau predikat dalam kalimat tersebut. Baik anak-anak, yang kedua yaitu ciri kebahasaannya menggunakan kata tugas. Kata tugas itu apa saja sih Miss? Kalian bisa lihat pada buku marbi kalian. Kata tugas itu diantaranya ada kata depan. Anak-anak, kata depan itu bisa berupa di dan ke ya. Contohnya di sekolah, di dapur, di halaman, di kampus, di sungai, di taman. Nah, kalau ke, contohnya kemana, ke sana, ke sini, ke situ. Jadi di dan ke yang berfungsi sebagai kata depan yang biasanya untuk menunjukkan keterangan tempat ya. Jadi dia diikuti dengan keterangan tempat. Tulisnya terpisah. Ingat ya, ditulisnya terpisah. Itu disebut dengan kata depan. Dan ada kata sambung. Kata sambung itu atau kata penghubung, contohnya banyak yang sudah pernah Miss jelaskan pada bab sebelumnya. Ada dan, di, ke, dengan, yang, dari, atau. Jadi banyak ya kata sambung atau kata penghubung yang bisa kalian temui pada teks pidato persuasif. Baik, selanjutnya ada kata sandang. Kata sandang itu ada dua, si dan sang ya. Dan ditulisnya biasanya di depan kata benda. Nah, si dan sang ini tidak memiliki arti ya. Contoh kalimatnya. Aku menemui sang ratu dalam istananya. Sang ratu ya. Di situ menggunakan kata sandang sang. Aku sangat kagum kepada kecerdikan si kancil. Si pada kalimat tersebut yang merujuk ke kata benda kancil, kita menggunakan kata sandang ya. Kata sandang si. Ingat, kata sandang ada dua, yaitu si dan sang. Baik anak-anak, selanjutnya kata tugas selanjutnya tadi selain kata depan, kata penghubung atau kata sambung, ada tugas yang terakhir adalah kata seru. Kata seru itu apa sih Miss? Kata seru adalah kata yang menggambarkan perasaan seseorang. Contoh, ketika kita sedih, maka kata seru yang akan muncul yaitu aduh.
Ketika kita merasa jijik terhadap sesuatu, maka kata seru yang akan muncul, ih. Ketika kita merasa kagum terhadap sesuatu atau seseorang, maka kata seru yang akan muncul, wah indah ya, wah sangat keren, aduhai cantik sekali wanita itu. Ketika kita merasa terkejut, maka kata seru yang akan muncul, astaga, astagfirullahaladzim. Itu merupakan kata seru ya, Ketika kita mendengar kabar gembira, maka kata seru yang akan muncul biasanya kalau umat Islam akan mengucapkan alhamdulillah, masya Allah. Jadi seperti itu. Kata seru adalah kata-kata yang merupakan ungkapan dari perasaan seseorang ya. Anak-anak, yang ketiga menggunakan kosakata emotif. Kosakata emotif merupakan kosakata yang melibatkan perasaan ya. Jadi ketika pembaca pidato teks persuasif atau pendengar pidato tersebut mendengar atau membaca kata tersebut, maka perasaan dia pun ikut terlibat di dalamnya. Kalian bisa lihat contoh kalimatnya pada halaman 54. Hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Semangat kebersamaan di situ menggambarkan kosakata emotif ya, karena terkait dengan perasaan. Contoh lain, saya sangat bangga menjadi warga negara Indonesia karena negara Indonesia penuh dengan kekayaan alam. Kata bangga pada kalimat tadi itu menunjukkan kosakata emotif. Baik anak-anak, paham? Kosakata emotif itu terkait dengan perasaan. Ingat ya. Selanjutnya menggunakan kosakata bidang ilmu ya, sama seperti teks laporan percobaan pada bab sebelumnya, teks pidato persuasif juga menggunakan kosakata pada bidang keilmuan tertentu. Contoh, ketika kita membahas tentang media sosial, maka banyak istilah-istilah terkait dengan media sosial. Apa saja nak? Bisa kalian lihat pada contohnya. Ada Instagram, Twitter, Facebook ya, WhatsApp. Jadi seperti itu. Hal lain nak, di dalam sekolah tentu ada istilah-istilah. Istilah apa saja? Betul sekali ya, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada staf TU, ada guru, ada siswa. Itu contoh istilah-istilah pada bidang keilmuan tertentu ya. Yang selanjutnya yaitu menggunakan sinonim. Sinonim artinya persamaan kata. Kalian bisa lihat contoh pada tabel, yaitu menggunakan kata egois dan individualistik. Artinya sama, yaitu sifat yang sama-sama mementingkan diri sendiri. Kemudian ada contoh lain. Apalagi contoh sinonim yang lain? Rendah hati, sinonimnya tidak sombong. Tinggi hati, sinonimnya sombong. Cantik, sinonimnya indah ya. Begitu contoh sinonim ya, misalnya kalian paham. Sinonim artinya persamaan kata. Nah, ciri kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kata benda abstrak. Kata benda itu ada dua, ada kata benda konkret, ada kata benda abstrak. Kalau kata benda konkret, bendanya nyata. Seperti apa? Buku. Buku ini adalah kata benda konkret ya, kita bisa lihat nyata adanya. Berbeda dengan kata benda abstrak. Kata benda abstrak tidak terlihat bentuknya ya. Contoh yang ada pada tabel yaitu kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial adalah kata benda ya. Nama sifat pun itu adalah kata benda abstrak. Salah satu contohnya yaitu yang ada pada tabel, kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial kita bisa rasakan tapi tidak bisa kita lihat ya secara nyata. Apa? Kita hanya bisa melihat bentuknya saja, bentuk secara abstraknya saja, bahwa penuh dengan toleransi ya. Contoh lain kata benda abstrak. Nama pekerjaan itu kata benda abstrak. Contoh, guru, dokter, dosen, insinyur. Itu adalah kata benda abstrak. Benda abstrak juga bisa berupa nama ukuran. Contohnya besar, kecil, langsing,
gemuk ya. Itu nama-nama ukuran merupakan kata benda abstrak. Kenapa? Karena kita tidak bisa lihat secara langsung mana kurus, mana besar, mana kecil, mana gemuk ya. Kita langsung lihat orangnya saja, tapi kita tidak bisa lihat seperti apa gitu ya. Tidak nyata ya. Bendanya beda kan, kalau buku sudah jelas nyata ya. Jilbab sudah jelas nyata. Oke? Selanjutnya, selain tadi nama pekerjaan, nama ukuran, ada nama keadaan. Contohnya penuh haru. Penuh haru itu adalah kata benda abstrak ya. Tadi seperti tadi, penuh kesetiakawanan sosial, itu juga kata benda abstrak. Penuh kebahagiaan, itu juga kata benda abstrak, nama keadaan. Jadi kita hanya tahu ya, tapi kita tidak bisa melihat, tidak nyata bendanya. Baik anak-anak, sudah paham ya? Baik, untuk ciri kebahasaan sudah cukup ya. Miss harap kalian bisa pahami itu. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa langsung hubungi Miss. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.